Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Ika Sari Wulandari. Di video kali ini kita akan belajar tentang teks biografi. Apakah itu teks biografi? Sebelum kita membahas tuntas tentang teks biografi, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini. Apakah itu teks biografi? Mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah tahu. Siapakah Bapak B.J. Habibie? Mungkin semuanya sudah tahu. Kemudian siapakah Raden Ajeng Kartini? Atau siapakah Atta Halilintar? Sudah tahu ya semuanya siapakah Atta Halilintar? Yaitu YouTuber yang sekarang banyak terkenal, itu yang sudah terkenal itu adalah Atta Halilintar. Nah, mengapa saya bertanya tentang sosok-sosok tersebut? Karena di video ini kita akan membahas tentang biografi, yaitu mengulas tentang seorang tokoh. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari biografi. Biografi itu apa? Biografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan grapien. Bios artinya hidup, sedangkan grapien artinya tulis. Jadi tulisan tentang kehidupan seseorang. Seseorang siapa yang bisa ditulis dalam teks biografi? Yaitu seorang tokoh. Tokoh yang bisa diteladani, tokoh yang memiliki prestasi, tokoh yang memiliki keteladanan hidup, ataupun tokoh-tokoh yang bisa kita contoh, yang memberikan kita motivasi. Itu bisa ditulis dalam teks biografi. Hal-hal apa saja yang ada dalam teks biografi? Yang pertama, biasanya ada data diri tokoh. Data diri tokoh itu meliputi apa saja? Data diri tokoh itu meliputi biasanya nama lengkap, itu pasti. Kemudian biasanya ada nama kecil, ataupun tempat tanggal lahir, ataupun asal kelahiran, itu biasanya masuk di data diri. Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan kerabat, misal hubungan dengan kerabat dekat, anak, istri, atau saudara yang berpengaruh terhadap tokoh. Kemudian yang ketiga adalah prinsip hidup dari tokoh. Prinsip hidupnya seperti apa yang bisa kita contoh. Kemudian yang keempat adalah hasil perjuangan yang sudah diraihnya. Itu bisa ditulis dalam biografi. Dan yang kelima adalah karya dan prestasi yang sudah dikenang. Itu ada dalam teks biografi. Kemudian jenis-jenis teks biografi itu ada apa saja? Nah, jenis teks biografi yang kita pelajari di sini itu berdasarkan isinya. Itu ada dua. Teks biografi yang ditulis oleh diri seseorang sendiri itu namanya autobiografi. Jadi ditulis sendiri oleh orang. Sedangkan biografi yang kedua selain autobiografi itu ada teks biografi. Teks biografi itu teks yang ditulis oleh orang lain. Misalnya saya menulis biografi tentang Bapak B.J. Habibie, itu namanya teks biografi. Itu untuk jenis-jenis teks biografi. Selanjutnya adalah struktur teks biografi. Sama seperti teks yang lain, teks biografi itu juga ada strukturnya, jadi harus berurutan. Jika menulis biografi harus runtut sesuai dengan strukturnya, tidak bisa dibolak-balik. Struktur yang pertama adalah orientasi. Apakah orientasi? Berisi apa orientasi? Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang tokoh. Misalnya, saya baca ya, karena panjang. Nama kecil Ki Hajar Dewantoro adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun demikian, ia sangat sederhana dan ingin dekat dengan rakyatnya. Berarti di situ orientasi berisi apa? Latar belakang Ki Hajar Dewantoro. Latar belakangnya apa? Di situ tertulis nama kecil Ki Hajar Dewantoro. Kemudian kota kelahiran dan tanggal kelahiran. Kemudian hubungannya dengan keluarga yang masih berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Itu berarti masuk orientasi. Kemudian struktur yang kedua adalah kejadian penting atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ki Hajar Dewantoro. Misalnya,
Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan perjuangan dan pengabdian. Jadi di sini sudah ada kata kunci, perjalanan hidup. Berarti di situ menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami oleh Ki Hajar Dewantara. Saya lanjutkan ya untuk kejadian pentingnya. Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di Els atau sekolah dasar Belanda, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau sekolah Dr. Bumi Putra. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Setiotomo, Maiden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Di situ menjelaskan bagaimana seorang Ki Hajar Dewantara memulai sekolahnya atau mulai menamatkan dari beliau tamat sekolah sampai bekerja. Nah, dari peristiwa itu apakah hanya seperti itu saja? Apakah hanya satu paragraf saja? Tidak, tapi bisa dijabarkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Itu untuk kejadian penting. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi itu apa? Reorientasi itu adalah pandangan penulis terhadap tokoh yang ditulisnya. Jadi seperti simpulan penulis terhadap tokoh. Misalnya, sebagai pahlawan yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia, semangat dan jasa Ki Hajar Dewantara sepantasnya dikenang dan tidak dilupakan. Semoga apa yang dilakukannya itu dapat menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Itu adalah reorientasi. Jadi pandangan penulis terhadap sosok Ki Hajar Dewantara. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana cara menyajikan pola karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Cara menyajikannya itu ada dua. Pasti ada karakter unggulnya ya. Jadi cara menyajikannya itu ada dua. Yang pertama adalah secara langsung. Kemudian yang kedua adalah secara tidak langsung atau deskriptif. Bagaimanakah contoh secara langsung? Contoh secara langsung itu misalnya adalah nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun demikian, ia sangat sederhana dan ingin dekat dengan rakyatnya. Jadi di situ bisa kita tentukan secara langsung bahwa karakter unggul Ki Hajar Dewantara yaitu sangat sederhana dan ingin dekat dengan rakyatnya. Bisa kalian pahami di contoh atau yang saya bacakan tadi. Kemudian pola penyajian karakter unggul yang kedua adalah secara deskriptif atau tidak langsung. Jadi kita sebagai pembaca itu harus menyimpulkan sendiri karakter unggul apa yang ditulis oleh penulis dalam biografi tersebut. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri bagaimana karakter unggul tokoh. Misalnya, Bob percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diawali kegagalan demi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Ia dan istrinya sering jungkir balik. Baginya uang bukan yang nomor satu. Yang penting kemauan, komitmen, berani mencari dan menangkap peluang. Yang paling penting tindakan, kata Bob. Maksud di sini Bob adalah Bob Sadino. Mungkin semua teman-teman sudah tahu ya, Bob Sadino adalah seorang wirausahawan yang sukses, seorang entrepreneur yang sukses. Nah, dari kutipan tersebut, penulis menggambarkan sosok Bob Sadino sebagai seseorang yang tidak mudah menyerah walaupun menghadapi kegagalan. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri bahwa sosok Bob Sadino adalah tidak pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan. Jadi tidak ditulis secara langsung oleh penulis, tetapi penulis menyampaikannya secara deskriptif. Jadi itu untuk pola penyajian karakter unggul. Sekarang kita lanjutkan untuk kaidah kebahasaan teks biografi. Selanjutnya kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Apa saja kaidah kebahasaannya? Yang pertama adalah menggunakan pronomina atau kata ganti. Karena kita menceritakan tentang kisah hidup seseorang, jadi kita menggunakan pronomina atau kata ganti. Contohnya apa? Contohnya pronomina itu adalah ia, dia, beliau. Itu adalah contoh pronomina. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja tindakan.
Kata kerja tindakan itu untuk apa? Untuk menggambarkan perilaku tokoh. Misalnya, perilaku yang dilakukan tokoh, misalnya membaca, menulis, mengerjakan, melempar, belajar, berjalan, itu adalah contoh kata kerja tindakan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata-kata adjektiva atau kata sifat untuk menggambarkan sifat dari tokoh. Contoh adjektiva apa? Rajin, terus kemudian ulet, sabar, jenius, itu adalah contoh adjektiva atau kata sifat. Kemudian kaidah kebahasan selanjutnya adalah menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif untuk apa? Untuk peristiwa yang dialami oleh tokoh. Misalnya kata kerja pasif adalah dibagikan, dipilih, itu adalah ditugaskan. Kemudian ada lagi misalnya diberi, itu adalah contoh kata kerja pasif. Kemudian kaidah bahasan selanjutnya adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini untuk penggambaran peran tokoh. Misalnya kata kerja mental adalah menyetujui, menolak, menerima, itu adalah contoh kata kerja mental. Kemudian kaidah kebahasaan yang ke-6 itu adalah menggunakan kata sambung. Kata sambung atau kata sambung, kata depan yang menunjukkan urutan waktu atau kronologis. Contohnya apa? Sebelum, sesudah, selanjutnya, kemarin, kemudian, hingga, itu adalah contoh kata sambung yang berkaitan dengan waktu. Nah, jadi itu pembahasan dari saya tentang teks biografi. Jadi jangan pernah mengeluh terhadap apa yang kita kerjakan, tetap semangat seperti tokoh-tokoh yang kita tulis dalam teks biografi. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, tidak pantang menyerah untuk menggapai kesuksesan atau impian yang diperoleh. Seperti kalian semua dalam menggapai impian yang kalian cita-citakan. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.